kasih Anda masih bersama kami pemirsa di News.pol. Kita masih membahas terkait dengan perkembangan kasus Angelin. Masih bergabung bersama kami di sini Kapolda Bali, Pak Roni Sompi. Saya ke Bang Hotman terlebih dahulu. Bang Hotman, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan. Kalau tadi yang Anda pertanyakan masalah perbedaan BAP, kalau sudah dijawab juga oleh Pak Roni begitu ya, bahwa memang ya wajar saja kalau mungkin tiba-tiba ditanyakan oleh kawan-kawan media ada sedikit kesalahan begitu. Kalau yang terjadi sekarang ini hasil penyidikan Polres sama hasil penyidikan Polda udah jelas 100% bertolak belakang. Itu aja. Soal siapa yang tidak melakukan tugasnya dengan benar itu nanti di pengadilan lah. Tapi yang jelas temuan terbaru adalah ada 2 keterangan Agus yang saling bertolak belakang di institusi yang sama. Akhirnya institusi Polda mengambil alih penyidikan dari Polres, artinya penyidikan dari Polres dikesampingkan, ya. Dan tentu karena adanya persesuaian, itu kata kuncinya kan, persesuaian keterangan si Agus yang terakhir dengan persesuaian bukti-bukti petunjuk. Kalau menurut Bang Hotman, kenapa Agus sampai menyampaikan pengakuan yang seperti itu pada waktu di Polres? Itu yang misteri yang masih sangat saya pengen tahu. Kalau bagi Bang Hotman aja misteri, apalagi bagi kami. Enggak, kira-kira seperti apa? Di bawah tekanan kah? Atau saya nggak tahu. diarahkan? Biasanya kalau kita mau jujur sebagai pengacara biasanya itu kalau ada klien kita lagi dirundung masalah, ada calon tersangka lain, kita akan amankan dulu semua rambu-rambu agar terputus hubungan dengan klien kita. Kalau bisa ada yang menjadi istilahnya itu kambing hitam. Itu gaya pengacara, saya kira di dunia manapun begitu. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Saya nggak tahu di dunia akhirat. Tapi memang itu tidak. Kalau ada pengacara mengatakan bahwa itu dilakukan dengan segala cara ya? Ya, secara umum tidak semua pengacara. Tapi kalau kita mau bicara jujur ya, kadang-kadang juga kita sebagai pengacara begitu tahu klien kita mau diperiksa di lab, kita sudah kirim dulu kurir ke lab, ke lab klien. Ya, kurir entah ngapain itu Urusan Anda kurir. urusan belakangan. Tapi itulah dunia nyata. Tapi atau mungkin ada yang mau ditutupi oleh Agus sehingga dia membuat pernyataan yang berbeda-beda. Padahal sebenarnya Agus sudah tahu dari awal. Ya saya nggak tahu, makanya itulah yang mau saya selidiki lagi. Sebenarnya Agus itu pertama kali kenapa mengaku begitu. Termasuk yang paling nyata itu adalah kenapa ngaku memerkosa, bukan hanya memerkosa pas sudah meninggal. Di BAP pertama itu sudah memerkosa 2-3 kali sebelumnya. Padahal dia baru sebulan, dan kalau memerkosa 2 kali sebelumnya, masa anak kecil diperkosa 2-3 kali sebelumnya tidak pernah merasa kesakitan atau ngadu. Nah, dan satu lagi mungkin makanya saya bilang ini psikolog mungkin akan menjawab. Kalau saya membunuh, apakah KTP saya masukkan ke bungkusan mayat? Karena jadi apa? ada orang lain ya yang memasukkan Karena apa? KTP-nya. Karena si Agus itu memasukkan kaos dan celananya ke kantongan mayat. Kecuali memang dia sangat bodoh sekali, ya mungkin. Tapi orang akan menghindari agar jangan ketahuan. Mungkin itulah antara lain juga aspek psikolog. Baik, tadi itu pertanyaan di segmen awal tadi, mungkin Mas Reza Sama bisa lubang tadi menjawab. itu, pemilik rumah udah tahu lubang tertutup dia nggak curiga. Dan kemudian orang kalau anaknya hilang, kalau pejabat datang Komnas HAM sama menteri, malah tolong dong temukan anak saya. Ini malah banting pintu, gitu kan? Oke, tapi sebelumnya kita sapa kembali dulu Pak Roni Sompi. Pak Roni masih bergabung ya bersama kami di sini? Masih. Iya, Ya, baik. masih. Terima kasih Pak Roni. Kita ke Bang Reza terlebih dahulu. Bisa untuk dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Hotman? Saya tidak bisa menjawab secara konkret pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Pertama, karena pertanyaan-pertanyaan itu dibungkus dalam sebuah kemasan yang sangat rapi, yang membuat perilaku terkesan menjadi sebuah produk yang sifatnya linear antara motif dan perilaku, antara yang di dalam hati dengan yang ditampilkan oleh manusia. Tapi secara teoritis begini, perilaku manusia termasuk perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh 2 faktor. Faktor dalam, berarti kita bicara tentang motif, bicara tentang tingkat kecerdasan, bicara tentang tipe kepribadian, dan seterusnya. Dan juga yang tidak bisa diabaikan adalah faktor lingkungan atau faktor situasi. Nah sekarang mari kita lihat, ketika seorang pengacara berbicara tentang kliennya, pasti dia punya kepentingan untuk memastikan bahwa faktor situasilah yang lebih dominan membentuk perilaku jahat. Kenapa? Karena itu yang akan membuat munculnya unsur peringan. Tapi sebaliknya seorang jaksa pasti akan mengatakan faktor dalamlah yang lebih dominan. Kenapa? Karena itulah yang akan memberatkan hukuman. Tapi secara umum saya tidak bisa jawab secara spesifik, tapi secara umum itu. Kita harus pastikan ada informasi tentang faktor situasinya atau faktor lingkungannya.
termasuk di dalamnya keberadaan orang-orang lain di sekitar tempat kejadian dan juga faktor dalamnya. Yang sayangnya tidak satu pun dua hal ini bisa saya Kalau ketahui secara dibikin konkret. sederhana ya, keanehan-keanehan yang tadi muncul itu bisa merefleksikan sesuatu yang ada di dalam hati tadi. Misalnya tadi kan ada pintu ditutup, kemudian Nah begini Bang Effendi, perilaku manusia bisa sama. Kita sama-sama bisa memegang ballpoint, tapi motifnya bisa jadi sangat bervariasi. Ya, baik. Saya ke Pak Kapolda dulu. Pak Kapolda, di sini juga ada Kiai Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI, yang tadi menyatakan bahwa pernah menyatakan pada Kapolri ini Pasti pelakunya lebih lebih dari 2 bahkan sampai 4 ya. Kalau dugaan dari Kiai Maman. Bagaimana tanggapan Pak Kapolda? Kita bisa saja kemudian berpikir tentang berapa banyak jumlah pelaku, tapi kalau kita berpikir dari cara kita melakukan penyidikan dengan scientific investigation, maka apa yang kita berpikirkan secara logika tadi harus diterjemahkan dengan mencari alat bukti untuk mendukung ya pemikiran kita tentang berapa sebenarnya pelakunya. Jadi sepanjang alat buktinya tidak bisa kita perkuat, maka cara berpikir tadi itu adalah cara berpikir crime control model yang tidak menjadi dipedomani di dalam KUHP kita. KUHP kita ini due process model ya, due process model yang mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tanpa dukungan alat bukti, kita tidak bisa kemudian menuduh orang siapa yang sebagai pelakunya hanya karena opini yang berkembang. Apalagi kita diskusi di dalam forum media ini. Ini bukan sidang pengadilan, jadi saya sangat berterima kasih atas masukan-masukan. Bisa saja pemikiran tadi itu dari cenayang bisa saja. Ya, atau Jadi pandangan supranatural bisa saja. Pak Kapolda, sekali lagi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolda. Tetapi ketika Kapolres lalu seolah-olah tersangka itu satu, kami mendesak agar penyelidikan terhadap tragedi Angelin ini tidak sekedar selesai di satu tersangka. Nah, lalu kita lihat setelah desakan publik itu dan termasuk dari teman-teman pengacara dan penggerak perlindungan anak, akhirnya bisa ditetapkan satu lagi tersangka. Tetapi saya berharap bahwa kerja profesionalitas Polri jangan juga hanya karena desakan publik. Kepolisian harus bekerja atas dasar profesional serta betul-betul negara hadir. Persoalan Angelin kan persoalan bahwa negara tidak hadir dan anak Indonesia dalam bahaya. Sekali lagi terus bekerja, jangan karena desakan publik, tetapi betul-betul karena sebuah tuntutan profesionalisme dan betul-betul slogan polisi itu. Melindungi rakyat Indonesia. Saya boleh menimpali? Boleh, silakan. Ini bukan sebuah prasangka buruk. Saya membangun optimisme bahwa teman-teman di Polda Bali bekerja secara profesional seperti yang Kiai Maman katakan tadi. Tapi sebagai safeguard, Pak Kapolda, sebagai safeguard, risetnya sangat jelas. Di Amerika Serikat, tahun 90-an, statistik kejahatan sesungguhnya turun. Tapi ketika narasi di masyarakat tentang situasi tidak aman tak kunjung terbendung, maka fear of crime terus saja merajalela dan itu menciptakan pressure tambahan bagi penegak hukum. Resikonya adalah terbuka kemungkinan besar bahwa kemudian sekian banyak orang tidak bersalah yang masuk ke dalam penjara. Sekali lagi, ini sebuah hasil riset yang menunjukkan bahwa opini publik bukan barang sepele. Tapi sekali lagi kita harus bangun optimisme bahwa teman-teman di Polda Bali mampu menangkal Baik, itu artinya penyelidikan tidak hanya berhenti sampai dengan di sini, walaupun tersangka utama sebenarnya sudah ada, begitu Pak Roni ya. Tapi kemungkinan-kemungkinan lain dengan terkumpulnya berbagai macam alat bukti, itu juga bisa memunculkan, walaupun hanya sekedar opini begitu ya Mas Reza ya. Tapi opini tidak hanya sekedar opini, mungkin bisa dijadikan masukan begitu bagi pihak kepolisian. Pak Roni? Ya, jadi begini, saya menghargai masukan-masukan termasuk dari beliau anggota DPR RI Komisi 8. Yang perlu diperhatikan begini, bahwa apa yang dilakukan sampai penetapan tersangka Nyonya MM tidak atas dasar desakan publik. Ya, saya sampai dinilai lambat menetapkannya. Ya, jadi dari mana bisa ini dinyatakan sebagai desakan publik? Tidak, dari awal saya sampaikan bahwa saya bekerja berdasarkan scientific investigation. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesan
saya didesak publik untuk menetapkan tersangka, ya, mohon maaf. Kemudian kita tahu teori Lawrence Friedman bahwa penegakan hukum itu bukan hanya dipengaruhi oleh undang-undangnya, hukumnya, penegak hukumnya, tapi juga opini publik ini yang bisa mempengaruhi. Nah, kami tidak mau terpengaruh dengan opini publik, tapi kami menghargai, melihat apakah ada opini yang bisa kemudian menjadi kontribusi bagi upaya mencari alat bukti dan kita menyampaikan kepada publik. Inilah hasil penyidikan yang berdasarkan kajian ilmiah, mendapatkan alat bukti yang mendukung opini yang berkembang di publik. Demikian, Mbak. Ya, baik Pak Roni, kami harus akhiri terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di News.pol untuk malam hari ini. Kita tetap memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian. Jangan sampai berbelit-belit dan terlalu lama ya Pak ya, karena kasihan untuk anak Indonesia kalau memang harus tidak dihadiri oleh negara, begitu kalau Pak Maman mengatakannya. Sekali lagi Pak Roni Sompi, terima kasih Kapolda Bali. Selamat malam, selamat bekerja. Salam kami untuk teman-teman di kepolisian. Ya, kalau tadi dikatakan, Ya, silakan. Ya, ini menarik loh. Saya tertarik dengan soal desakan publik tidak ya. Dalam konteks komunikasi menurut saya desakan publik perlu. Karena kita faktanya adalah negara belum hadir dalam banyak kesempatan. Bahkan ini kan bukan baru hanya satu kasus saja ya, yang merupakan gunung es dari begitu banyak kasus yang lain. Jangan sampai berhenti di Angelin. Jadi desakan publik penting, satu menurut saya. Dan yang kedua, pada bagian lain kita lihat berita-berita yang muncul ya. Mungkin kalau di media arus utama memang masih hati-hati. Kalau di media sosial judul beritanya antara lain sudah, tanda seru ternyata Angelin diperkosa sebelum dibunuh misalnya. Kan itu tetap akan menimbulkan emosi publik juga untuk kemudian meminta kepada kepolisian untuk bertindak secepat-cepatnya dan seteliti-telitinya gitu. Ya, kalau kita ke Bang Hotman sekarang menjawab pertanyaan dari tadi yang mengatakan bahwa ini pasti bukan pasti ya. Ini kemungkinan lebih dari 2. Nah, kalau selama ini Bang Hotman lihat bagaimana nih bocorannya? Kalau ini sangat ditentukan juga oleh otopsi dan forensik. Karena Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan Anak mengatakan luka itu sangat serius. Ya kan? Kalau luka sangat serius, berarti ada apa ini? Apakah hanya satu orang? Ya, itu yang saya bertanya-tanya. Ya, karena saya belum melihat mayatnya sendiri, tapi Aris mengatakan melihat sangat mengerikan. Sehingga kalau Agus pelakunya dari segi psikolog, masuk di akal nggak orang yang baru kerja sebulan, begitu dendamnya sama seorang anak bocah umur 8 tahun, sehingga sampai dirusak kepalanya. Ya, saya sebelumnya justru dengan latar keilmuan yang saya punya, menantang keyakinan publik bahwa pelaku lebih dari satu. Walaupun kemudian kan proses kerja polisi menunjukkan gitu, tapi sebelumnya saya menantang. Lebih dari satu juga? Tidak, saya justru mengatakan sebaliknya. Iya. Mungkin saja pelakunya satu. Kenapa? Mari kita lihat, tahun 80-an di daerah Percetakan Negara dekat LP Salemba, seorang perempuan, seorang ibu guru, dibantai, meninggal dunia, dikubur persis di bawah tempat tidurnya, di dalam rumah itu. Siapa pelakunya? Tak lain tak bukan adalah suaminya sendiri. Berapa orang saksi? Tidak ada. Anak-anak di dalam rumah itu tidak ada yang tahu tentang kejadian macam itu. Kalau ingatan kita terlalu susah untuk mundur ke tahun 80-an, kita mundur berapa tahun belakang saja. Kasus Rian Jombang. Tidak hanya 1, 2, atau 3 orang. Sekian banyak orang dibantai dan dikubur persis seperti kasus ini, persis di kebun belakang. Berapa orang saat pelakunya untuk membantai sekian banyak orang dan menguburkannya di kebun belakang? Ternyata juga hanya satu orang. Dan berapa orang saksinya? Juga tidak ada. Tapi kan ini agak sedikit berbeda faktanya. Nah, kalau si suami tadi mungkin istrinya udah ribuan kali selingkuh. Ya? Oke. Tapi ini kan, ini maksudnya gini loh Pak. Ini dari sini ya, mungkin ya Bang ya. Dari segi orang normal, psikolog. Ini anak kecil bocah, umur 8 tahun. Apa perbuatan dia sampai ada membantai dia sampai habis dengan luka yang sangat rendah itu? Kalau itu saya mau agak bantah tuh ya. Mungkin aja ada situasional tertentu. Faktor situasi yang tidak berhasil kita baca dalam. Contohnya ada yang sampai membunuh gara-gara dikasih tahu, wah badan Anda bau misalnya. Iya kan? Ada juga. Ini siapa tahu dalam konteks seperti itu tiba-tiba. Bisa, tapi maksud saya, tolong lihat dari aspek bocah umur 8 tahun. Coba, bocah umur 8 tahun bisa apa mengejek orang dewasa? Motivasinya dulu kita. Orang dewasanya yang merasa tiba-tiba diejek tapi secara sedalam marah-marah. apapun,
namanya bocah tidak mungkin sangat kasar membuat orang sakit hati. Setuju. Bang Hotman. Bocahnya tidak kasar. Ya. Orang dewasanya yang beranggapan segitu saja sudah langsung menimbulkan kekesalan. Oke, kalau itu berarti orang itu pasti sudah mempunyai sejarah kriminal yang sangat dalam sebelumnya. Kalau hanya bocah aja. Sejarah Bagaimana emosi. kalau misalnya Tepatnya artis sejarah terkenal- emosi. Iya, Sejarah sejarah emosinya, emosi. iya. Karena di Bali itu kan begitu banyak wanita seksi. Ya. Begitu banyak wanita seksi hilir mulut di pantai, dia bisa setiap lewat dia bisa pusing pingsan saking nafsunya. Oke. Tapi ya kan kalau motivasinya adalah pemerkosaan, ini bocah 8 tahun. Bukan pemerkosaan, kemarahan yang lain. Kemarahan apapun, bocah 8 tahun. Kalau memang dia butuh karena seks, ya bocah 8 tahun. Dan dalam sejarahnya dia bukan gay, bukan apa, bukan pedofilia, bukan apa. seks, Pak, kemarahan. Nggak, Karena maksud saya mau tanya, bocah umur 8 tahun bisa bikin apa kemarahan orang dewasa? Kalau boleh saya tahu sebenarnya sedekat apa sih antara Agus dengan Orang baru Angelin? sebulan kerja. Ya, dari yang Anda tahu, yang pernah Bukan, Anda... apapun sedekat apapun, orang pembantu baru sebulan kerja, ya rasanya kalau dia dibuat marah oleh majikan bisa dimaklumi karena Iya. sama-sama orang. Tapi kalau bocah yang lucu-lucunya seperti itu, saya dari segi walaupun saya bukan psikolog, Ya. mungkin psikopat, rasanya nggak masuk di akal gitu loh. Tapi gini Bang, saya berbeda dengan Mas Reja, tetapi saya mencoba untuk ngambil hikmah lah ya. Rasionalitas bangsa kita ini hari ini mulai tergerus. Ya. Orang komentar asal, Ya. tiba-tiba menghakimi. bisa meledak. Bisa meledak. Nah Oke. inilah yang sebenarnya diuji dalam kasus Angelin. Ya. Pembicaraan kita harus rasional, berdasarkan fakta, data, dan betul-betul itu tadi kita mendukung profesionalitas dan Pembuktian secara ilmiah. Ilmiah. Jadi inilah kasus Angelin. Jadi Kiai Maman mau mengatakan anak kecil yang misalnya berbicara cuma sekedarnya dengan kalimat-kalimat anak kecil bisa menimbulkan marah besar bagi seorang lain. Ya, pertanyaannya adalah bukan anaknya bisa lakukan apa saja, tetapi Ya. orang dewasa dalam situasi yang terdesak atas Oke. ketidakrasionalan bisa Apapun membunuh itu atas bisa alasan dilakukan, apapun. gitu ya. Oke, baik. Kita harus hentikan terlebih dahulu untuk perbincangan ini dan kita masih akan kembali di news.pol pemirsa. Kita masih terus untuk menghubungi Bang Hotma Sitompul begitu ya, pengacara dari Margaret untuk Ibu Margaret begitu. Kita akan terus untuk berusaha, tetap bersama kami di news.pol sesaat lagi. I am alone at a crossroad. I'm not at home in my own home, but I've tried and tried to say what's on my mind, and you should have known. Oh, now I've done